Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tresna Dwi Puja dari Prodi Administrasi Publik kelas AP21A dengan NIM 210211051. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia yang merupakan tugas kelompok sekaligus tugas individu. Di sini tugasnya berjudul Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu definisi dari kata pemerintah, pemerintahan, dan administrasi pemerintahan. Yang pertama, pemerintah memiliki makna sistem, organ, atau badan yang memerintah suatu negara atau masyarakat yang meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian, pemerintahan adalah suatu proses penyelenggaraan urusan yang merujuk atau dijalankan oleh pejabat pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun administrasi pemerintahan adalah tata laksana dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan pejabat pemerintah di mana dalam menjalankan suatu administrasinya, pemerintahan memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya, definisi dan asal-usul kabupaten atau kota. Kata kabupaten sendiri berasal dari tulisan beraksara Kawi yang berasal dari kata bupati, tertulis dalam prasasti Ligor yang diberi konspik ke-an, sehingga menjadi kebupatian. Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh daerah, istilah ini dahulu hanya digunakan di Pulau Jawa dan Pulau Madura saja. Adapun kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Dahulu pemerintah kabupaten juga dikenal dengan sebutan daerah tingkat 2. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, istilah daerah tingkat 2 ditiadakan. Secara umum, kabupaten maupun kota juga merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang yang sama guna mengatur serta mengurus masalah pemerintahan sendiri, di mana pemerintahannya dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Yang selanjutnya, ada yang dinamakan dengan kabupaten administrasi. Berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, kabupaten administrasi bukanlah daerah otonom. Kabupaten administrasi dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu oleh wakil bupati yang diangkat oleh gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil. Perangkat daerah kabupaten administrasi terdiri atas sekretariat kabupaten administrasi, suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan. Yang selanjutnya ada juga kota administrasi. Kota administrasi juga bukan daerah otonom sebagaimana kota madya atau kota, dan karena itu tidak memiliki dewan perwakilan rakyat daerah. Kota administrasi dipimpin oleh seorang wali kota dan dibantu oleh wakil wali kota yang diangkat oleh gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil. Perangkat daerah kota administrasi terdiri atas sekretariat kota administrasi, suku dinas, lembaga teknis, kecamatan, dan kelurahan. Selain itu, wali kota administratif bertanggung jawab kepada bupati kabupaten induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di Indonesia tidak dikenal lagi istilah kota administratif karena pembagian provinsi hanya terdiri atas kabupaten dan kota. Akibatnya, kota administratif harus berubah status menjadi kota atau bergabung kembali dengan kabupaten induknya. Selanjutnya, struktur organisasi lembaga pemerintahan kabupaten atau kota, yang terdiri dari yang pertama ada bupati atau wali kota, di mana seorang bupati atau wali kota memiliki
wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari kepala daerah khususnya bupati atau wali kota. Beberapa di antaranya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD Kabupaten, mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan perda yang telah ditetapkan, dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten, menyusun serta mengajukan rancangan perda terkait dengan APBD kepada DPRD guna dilakukan pembahasan dan ditetapkan, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan undang-undang, serta melaksanakan tugas serta wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada DPRD Kabupaten, di mana DPRD Kabupaten merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten yang anggotanya berasal dari anggota parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai yang pertama, fungsi legislasi, yaitu dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Yang ketiga, ada perangkat daerah yang terdiri atas sekretaris daerah kabupaten yang memiliki tugas pokok untuk membantu bupati dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi, tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah kabupaten. Kemudian, ada muspida atau musyawarah pimpinan daerah yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama pada tingkat kabupaten terdiri dari Kodim atau Komando Distrik Militer, kemudian Polres atau Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri atau Kejari, dan kemudian juga ada Dinas Daerah Kabupaten untuk bagian selanjutnya yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Adapun tugas pokok dari dinas daerah adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi. Yang selanjutnya ada bagian lembaga teknis daerah kabupaten, di mana ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berdomisili di kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala dengan jabatan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Tugas pokok dari lembaga ini adalah melaksanakan tugas-tugas tertentu yang meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, serta pelayanan kesehatan. Sedangkan fungsinya adalah untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, apa saja yang menjadi perbedaan karakteristik kabupaten dan kota? Yang pertama, wilayah pemerintahan daerah kabupaten relatif lebih luas daripada wilayah pemerintahan daerah kota. Yang kedua, kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah daripada kota. Pendapatan penduduk menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, penduduk kabupaten umumnya bergerak di bidang pertanian atau bersifat agraris, sementara penduduk perkotaan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Yang keempat, di wilayah kota dibentuk kecamatan dan kelurahan, sementara di wilayah kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan, dan desa atau kampung. Kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten dan kota.
yang menyatu dalam hal pembuatan kebijakan dan anggaran dengan pemerintah daerah. Yang kelima, penduduk kota memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik daripada kabupaten. Fasilitas pelayanan publik juga lebih baik di kota daripada di kabupaten. Selanjutnya, ada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Adapun dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi, yaitu yang pertama, terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Ketiga, terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintah dan daerah. Keempat, teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah. Yang kelima, tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat. Dan yang terakhir, agar terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten atau kota atau juga desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dan kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten atau kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten atau kota. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini adalah kabupaten atau kota merupakan pembagian daerah administrasi yang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahannya sama-sama menggunakan asas otonomi, yang artinya pemerintah kabupaten atau kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Peranan administrasi negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah seperti di kabupaten atau kota, dengan fungsi utama penyelenggaraan administrasi pemerintahannya untuk memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kabupaten atau kota dan seluruh masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.